Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas berkesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Monkey King di tahun 2014. Oke, biar kalian gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. 神界就一直肩负着维持天地安定的重任，不甘心屈于神界之下，一直受天庭压迫的魔界。 Pada zaman dahulu kala, para dewa di kerajaan langit yang dipimpin oleh Kaisar Gio memerintah dan menjaga perdamaian semua makhluk yang ada di bumi, termasuk manusia dan para siluman. Karena merasa kekuatan siluman lebih besar, para siluman melakukan kudeta dengan menyerang kerajaan langit. Sehingga terjadilah pertempuran dahsyat antara pasukan siluman dan pasukan kerajaan langit. Pasukan siluman dipimpin oleh siluman kerbau yang hatinya serakah banget, ingin menjadi raja. Dia beradu kekuatan melawan Kaisar Gio untuk menumbangkannya. Dan untuk menghadapi siluman kerbau ini, Kaisar terpaksa berubah wujud menunjukkan kekuatan aslinya menjadi naga besar. Dengan kekuatannya itu, Kaisar pun akhirnya berhasil mengalahkan siluman kerbau. Dan di saat Kaisar hendak menghabisi siluman kerbau, istri siluman kerbau tiba-tiba muncul meminta ampunan kepada Kaisar. Ternyata istri siluman kerbau bernama Feng ini adalah adik kandung Kaisar Gio. Kaisar pun mengampuninya. Namun peraturan harus ditegaskan. Kaisar mengasingkan Feng dan para siluman yang memberontak di sebuah gunung berapi. Dan tak boleh kembali ke kerajaan langit selamanya. Setelah perang usai, melihat keadaan kerajaan langit yang porak-poranda, seorang dewi yang bernama Dewi Nuwa mengorbankan diri. Dia merubah tubuhnya menjadi batu-batu kristal untuk membangun kembali istana langit seperti sedia kala. Dewi Nuwa juga menciptakan perisai langit yang sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh siapapun. Salah satu batu kristal dari Dewi Nuwa tak sengaja tersisa dan turun ke bumi. Kristal itu jatuh tepatnya di pegunungan Huaguo. Tak disangka, ternyata dari dalam kristal itu ada benih kehidupan yang perlahan-lahan muncul, berbentuk siluman kera. Di saat sedang berada di dalam kristal, siluman kera kecil sering ditemani oleh siluman rubah putih yang selalu datang menyapanya. Mereka berdua bersahabat selama siluman kera belum keluar. 100 tahun kemudian, Dewi Kuan Im menemui seorang dewa yang bernama Dewa Putri. Sang dewi memberitahu kalau ada sosok kera yang lahir dari kristal Dewi Nuwa. Kera itu nantinya akan sangat kuat. Dewi Kuan Im meminta Dewa Putri membimbing kera itu agar bisa membawa kebaikan bagi seluruh alam. Dewi Kuan Im lalu membebaskan kera itu dari dalam kristal. Kera ini langsung melompat ke girangan, ke sana kemari. Dia memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada kera biasa. Semua kera di gunung menyukai kera tersebut. Beberapa waktu setelahnya, Dewi Putih sudah sampai di tempat itu. Dia melihat kera itu masih sangat polos dan kekanak-kanakan. Kera itu tertarik pada benda baru, yaitu seekor kupu-kupu. Dia mencoba meraihnya, namun dia terjatuh dari tempat yang tinggi. Si kera masih bisa selamat, namun kupu-kupu di tangannya telah tiada. Dewi Putih pun mendekati kera ini yang merasa bersalah dan bersedih karena kupu-kupu di tangannya telah meninggoy. Lalu dengan satu tiupan, Dewi Putih bisa menghidupkan kupu-kupu itu kembali. Sang kera pun senang bukan main. Si kera memohon kepada Dewa Putih untuk menjadikannya sebagai murid. Dewa Putih pun mengajaknya menuju perguruannya yang ada di tempat yang tinggi. Kera itu pun menjadi murid Dewa Putih. Dewa Putih memberi nama kera itu sebagai Sun Wukong. Kera itu pun sangat senang mendapatkan nama tersebut. Meskipun Wukong tidak memiliki sopan santun, namun dia bisa belajar dengan sangat cepat. Sementara itu, di dalam gunung berapi, siluman kerbau mendapat ramalan 3 tanda-tanda yang akan muncul sebelum bangsa siluman kembali bisa menyerang istana langit. Tanda pertama yaitu jatuhnya kristal Nuwa di bumi.
Makhluk yang lahir dari kristal itu sangatlah kuat. Kedua, tsunami besar di Samudra Timur. Ketiga, gerbang Istana Langit akhirnya bisa dijebol untuk pertama kalinya sejak dibangun kembali. Peramal menyuruh siluman kerbau mencari makhluk yang terlahir dari kristal Nua. Hanya makhluk itulah satu-satunya yang bisa membantunya menerobos masuk gerbang Istana Langit. Untuk melancarkan aksinya, para siluman akan bekerja sama dengan dewa penjaga gerbang Istana Langit yang bernama Dewa Erlang. Dewa Erlang merasa kecewa karena meskipun jasanya dia anggap sangatlah besar, tetapi Kaisar hanya menugaskannya untuk menjaga gerbang langit. Erlang yang dendam berambisi untuk mengkudeta Kaisar Langit. Sementara itu, bangsa siluman akan memanfaatkan hal itu sebagai jalan penyerangan mereka yang kedua kalinya. Di dalam perguruan, Dewa Putih dan para murid yang lain sedang belajar jurus perubahan bentuk. Namun mereka melihat Wukong hanya tidur-tiduran saja, tidak mau berlatih. Para murid yang lain menghina Wukong sebagai kera pemalas yang tidak tahu berterima kasih. Mereka menyebut Wukong tidak ada bedanya seperti binatang. Hal itu membuat Wukong marah. Dia lalu turun dan menunjukkan kemampuannya berubah bentuk. Wukong bisa berubah menjadi aneka hewan. Dia lalu berubah menjadi badak dan menusuk tilus murid yang menghinanya tadi. Mendengar ada keributan, Dewa Putih kemudian datang. Karena merasa Wukong sudah keterlaluan, Dewa Putih pun melempar Wukong ke dimensi lain. Di sana, Wukong melihat api yang membara di sekelilingnya. Wukong pun kembali siuman, karena ternyata dia tidak kemana-mana. Barusan, Dewa Putih hanya memperlihatkan takdir masa depan Wukong, di mana Wukong ditakdirkan akan dibakar api, diterjang angin topan, dan disambar petir. Wukong pun ketakutan mendengar cerita Dewa Putih. Dewa Putih menjawab setiap hidup pasti akan mati, setiap lilin pasti akan padam. Namun lilin itu memiliki jasa selama hidup untuk menerangi sekitarnya. Sekarang ilmu yang dimiliki Wukong sudah cukup, tak ada lagi yang bisa diajarkan oleh Guru Putih. Oleh karena itu Dewa Putih menyuruh Wukong kembali ke Gunung Huaguo. Wukong pun bersedih karena akan berpisah dengan gurunya. Namun dia harus tetap kembali. Wukong pun berterima kasih dan memeluk Dewa Putih. Di tempat lain, siluman kerbau menemui Dewa Erlang. Dia mengajak Erlang bekerja sama untuk menjebol pertahanan langit. Jika bangsa siluman berhasil menerobos masuk perisai langit dan mengalahkan pasukan langit, mereka akan membiarkan Erlang menjadi Kaisar Langit. Erlang pun bersedia bekerja sama dengan siluman kerbau and the gang. Siluman kerbau memberitahu ada seekor siluman yang lahir dari kristal Nua. Para siluman akan memanfaatkan kekuatannya. Sementara itu di Gunung Huaguo muncul siluman golem yang mengganggu kera-kera yang ada di sana. Di saat para kera terpojok, datanglah Wukong membantu mengalahkan golem dan mengusirnya. Para kera pun kagum melihat kekuatan Wukong yang semakin hebat. Mereka pun akhirnya mengangkat Wukong menjadi raja kera di Gunung Huaguo. Wukong pun sangat senang karena diangkat menjadi raja. Salah satu kera meminta Wukong memberi mereka senjata agar mereka bisa membela diri di saat Wukong tidak ada di rumah. Kera itu pun memberitahu ada banyak senjata di kerajaan Laut Timur. Tanpa pikir panjang, Wukong langsung OTW menuju kerajaan Laut Timur. Dalam perjalanan, Wukong mengalahkan monster ikan raksasa dan membawanya menghadap Raja Naga Laut Timur untuk meminta imbalan. Namun ternyata monster ikan itu sendiri adalah Panglima Raja Naga Laut Timur. Tapi karena merasa kekuatan Wukong luar biasa, Raja Naga Laut Timur pun itu tak berkutik. Wukong lalu meminta maaf dan memberitahu maksud kedatangannya, yaitu ingin meminjam beberapa senjata untuk rakyatnya. Raja Naga pun menyanggupi. Kemudian dia menyuruh gurita mengembalikan beberapa senjata, namun ternyata gurita itu malah menyerang Wukong. Salah satu anak buah Raja Naga lalu memasukkan Wukong ke dalam penjara gelembung. Namun Wukong berhasil keluar dari penjara tersebut. Wukong yang marah lalu meminjam senjata-senjata yang ada di sana dengan paksa. Wukong juga mengambil jubah tempur yang berkilauan.
Di saat hendak kembali, Wukong terpana melihat tiang raksasa yang menancap kuat di dasar laut. Raja Naga lalu datang dan memberitahu kalau tiang itu berfungsi mengendalikan banjir dan menjaga ketenangan Laut Timur. Menurut pengawal, tidak ada satu dewa yang mampu mengangkat tiang itu. Raja Naga lalu menantang Wukong untuk mengangkat benda tersebut. Jika Wukong berhasil, tiang itu akan menjadi milik Wukong. Wukong pun menerima tantangan tersebut dan segera mengangkat benda tersebut. Setelah berhasil mencabutnya, Wukong merubah tiang itu menjadi tongkat kecil dan menyimpannya. Alhasil, apa yang dilakukan Wukong ini membuat lautan bergejolak. Terjadi bencana tsunami besar di Laut Timur, seperti tanda-tanda yang diceritakan peramal siluman kerbau. Di dalam gunung berapi, Feng melihat tsunami yang menjulang tinggi. Putri kipas ini lalu mengeluarkan kipas saktinya untuk melindungi para siluman. Namun Feng merasa kesakitan karena dia sedang hamil besar. Siluman kerbau lalu datang menolong istrinya itu. Siluman kerbau menggunakan kemampuannya untuk meruntuhkan bebatuan agar tsunami yang datang tidak mengenai mereka. Peramal siluman lalu berkata kalau satu persatu ramalan mulai terbukti kebenarannya. Di Gunung Waguo, pasukan Kera menangkap beberapa siluman yang masuk ke wilayah kerajaan Kera. Mereka memasukkan siluman asing ke dalam gelembung. Setelah diperiksa, ternyata salah satu siluman adalah siluman rubah yang dahulu selalu menemani Wukong. Wukong sangat senang bisa kembali bertemu dengan teman lamanya. Wukong lalu bertanya kenapa para siluman itu datang ke istana Kera. Siluman rubah menjawab kalau rumah mereka hancur terkena tsunami. Wukong pun merasa bersalah karena ulahnya kemarin. Dia lalu mempersilahkan mereka untuk tinggal di Gunung Waguo. Wukong kemudian mengajak siluman rubah terbang mengelilingi pegunungan. Sementara itu di Kerajaan Langit, Raja Naga Laut menghadap Dewa Erlang dan mengadukan aksi siluman kera yang telah memporak-porandakan kerajaannya. Dewa Erlang menganggap kasus itu adalah kasus sepele. Erlang melarang Raja Naga melapor kepada Kaisar Gyo. Dia akan menangani kasus itu seorang diri. Erlang lalu memerintahkan Nacha untuk menangkap Wukong. Di Gunung Waguo, di saat Wukong dan siluman rubah sedang berduaan, tiba-tiba muncul Nacha menyerang mereka. Wukong dan siluman rubah pun langsung terbang menghindar. Di dalam pelarian mereka, ekor siluman rubah terbakar karena serangan Nacha. Wukong pun melemparkannya ke danau agar api di ekornya padam. Wukong dan Nacha lalu bertarung dengan sangat sengit sekali, Wan. Wukong berhasil menghindari serangan api yang Nacha lontarkan. Tapi sialnya, Nacha berhasil mengikat Wukong. Di saat Nacha hendak membakar Wukong, siluman kerbau datang dan mengusir Nacha. Para siluman pun berterima kasih kepada Raja Siluman Kerbau. Wukong juga berterima kasih kepada siluman kerbau karena telah membantunya. Di Istana Langit, Erlang melaporkan kelakuan Wukong kepada Kaisar Gyo. Dewa Putih lalu menjelaskan kalau Wukong adalah muridnya. Wukong terlahir dari kristal Dewi Nuwa di saat memperbaiki Istana Langit. Wukong masih sangat muda. Dia belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Wukong tidaklah jahat. Dia hanya sedikit nakal saja. Mendengar cerita Dewa Putih, Kaisar pun memakluminya. Kaisar akan memberi Wukong kesempatan sekali lagi. Sementara itu di Gunung Waguo, siluman kerbau sedang merayu Wukong. Siluman kerbau memuji-muji Wukong bahwa dia sangat hebat dan tidak layak jika hanya menjadi raja di Gunung Waguo saja. Wukong yang terlahir dari kristal Dewi Nuwa seharusnya menjadi dewa dan berkuasa di Istana Langit. Wukong pun penasaran dan bertanya, memangnya apa yang menarik di Istana Langit? Siluman kerbau memberitahu kalau di Istana Langit ada dewa yang bisa menghidupkan yang sudah mati. Wukong pun semakin penasaran dan ingin belajar menjadi lebih kuat lagi. Wukong langsung saja melesat terbang menuju Istana Langit. Di tempat lain, siluman kerbau menemui Dewa Erlang. Siluman kerbau mempunyai rencana untuk memasukkan Wukong ke dalam Istana Langit. Setelah masuk ke dalam, dia berencana menggiring Wukong memakan pil kekuatan yang bisa meningkatkan kekuatan hingga ratusan kali, agar kekuatan Wukong meningkat pesat. Siluman kerbau akan memancing amarah Wukong
agar membenci Istana Langit. Dengan begitu, mereka akan memanfaatkan kekuatan Wukong untuk menghancurkan Istana Langit. Beberapa saat kemudian, sampailah Wukong di gerbang Istana Langit. Di sana, Wukong bertatap muka dengan Dewa Erlang. Setiap siluman yang melewati gerbang langit akan hangus menjadi abu. Erlang lalu menantang Wukong untuk memasukinya. Wukong yang merasa tertantang tanpa gentar langsung memasukinya. Ternyata, Wukong masih selamat karena gerbang langit terbuat dari kristal Dewi Nuwa, sama seperti tubuh Wukong. Wukong pun berhasil masuk ke dalam Istana Langit tanpa hambatan. Wukong lalu terbang mengelilingi Istana Langit dengan bangganya. Dari jauh, Wukong melihat seseorang yang ternyata adalah Kaisar Gyo, sedang merawat kuda yang tengah bete. Wukong lalu turun membantu orang itu mengatasi kudanya. Alhamdulillah, dengan kemampuannya, Wukong berhasil membuat kuda itu senang. Dan ternyata, Wukong baru mengetahui jika orang itu adalah Kaisar Gyo. Erlang dan Dewa Putih lalu datang menghadap Kaisar. Wukong senang banget bisa berjumpa dengan gurunya dan beberapa teman seperguruannya. Di hadapan Kaisar, Wukong berkata kalau dia ingin menjadi dewa. Kaisar memberitahu bahwa untuk menjadi dewa tidak semudah yang dibayangkan. Butuh latihan ribuan tahun dan pengalaman serta kesabaran. Semua tergantung ketekunan Wukong sendiri. Namun karena Wukong bisa mengendalikan kuda langit, Kaisar memberi Wukong jabatan sebagai dewa penjaga kuda langit. Wukong pun senang menerima jabatan tersebut. Wukong memulai hari pertamanya sebagai dewa penjaga kuda. Namun sebagai seorang kera yang punya sifat lincah, lambat laun Wukong merasa pekerjaannya ini sangatlah membosankan. Wukong mencoba menghibur diri dengan melompat ke sana kemari. Dia lalu mengajak para kuda untuk makan, namun para kuda menjawab kalau jam makan ada jam khusus. Bukan hanya makan, minum, bahkan sesuatu yang penting pun semua sudah diatur waktunya. Wukong kesal banget karena dia harus diatur-atur seperti itu. Erlang kemudian datang dan menghina Wukong yang hanya dewa rendahan. Erlang menambahi kalau Wukong harus berlutut di hadapannya. Wukong pun menolak perintah Erlang. Dia tidak akan berlutut di hadapan siapapun. Erlang pun marah dan mencabut kuda-kuda yang ada di sana. Melihat hal tersebut, Wukong semakin terpancing emosinya. Dia lalu membebaskan semua kuda agar bebas berkeliaran di luar. Wukong lalu terbang bersama para kuda mengelilingi Istana Langit bersama. Melihat para tentara sedang mengejarnya, Wukong bersembunyi di area pohon persik. Nah, karena banyak banget buah tersebut, Wukong pun penasaran dan menjijiki buah persik itu. Karena buahnya sangat enak, Wukong pun ketagihan dan memakannya seperti orang 3 hari nggak makan. Wukong lalu didatangi para penjaga buah persik. Mereka menghina Wukong yang berpangkat rendah, yang dimana pangkat Wukong tidak cocok dengan makanan mewah tersebut. Karena buah itu hanya untuk dewa yang berpangkat tinggi. Karena hinaan itu, mood Wukong jadi buruk. Dia merasa tidak terima di area langit. Wukong lalu berniat untuk pulang. Sementara itu, di dalam gunung berapi, siluman kerbau sedang membuat senjata kapak siluman yang terbuat dari ribuan jiwa para siluman. Feng, si putri kipas, datang untuk menghentikan suaminya. Feng takut kejadian dahulu kala terulang kembali untuk yang kedua kalinya. Namun hal itu tidak menyurutkan niat siluman kerbau untuk kembali berperang. Dia tetap yakin akan kembali menyerang Istana Langit untuk yang kedua kalinya. Di sisi lain, yaitu di Istana Langit, di saat hendak pulang, Wukong bertemu dengan seorang wanita yang sedang bekerja mengumpulkan energi langit. Wukong bertanya apa isi tungku besar di hadapan mereka. Wanita itu menjawab kalau tungku tersebut berisi pil kekuatan yang dimasak selama ribuan tahun. Siapapun yang meminumnya, kekuatannya akan bertambah 100 kali lipat. Wanita itu menyebut bahwa hanya Kaisarlah yang berhak meminum pil itu. Wukong yang penasaran lalu malah seperti terpancing untuk mendekati tungku raksasa tersebut. Dan ternyata wanita itu adalah Dewa Erlang yang sedang menyamar. Di tempat lain, Dewa Putih tahu kalau Wukong sedang berjalan mendekati tungku. Dia pun mengeluarkan tali ajaib yang langsung mengikat Wukong. Dewa Putih menyuruh Wukong menyerah karena Wukong telah membuat kekacauan. Jika Wukong mengaku bersalah, Kaisar pasti akan mengampuninya. Namun, Erlang dan pasukannya malah terus-terusan menghajar Wukong tanpa ampun. Erlang berniat membuat Wukong sakit hati.
Wukong yang melihat api tungku membakar tali ajaib, kemudian melompat masuk ke dalam tungku untuk membakar tali yang mengikatnya. Di dalam tungku tersebut, Wukong melewati kobaran api dan sambaran petir yang dahsyat. Wukong lalu melihat 3 butir pil sakti di hadapannya. Wukong pun langsung saja memakan pil tersebut. Dan tiba-tiba saja tungku obat langit selama ribuan tahun itu terbelah dan keluarlah Wukong dari benda tersebut. Wukong langsung saja menghajar Erlang dengan ganas. Erlang pun kesulitan melawan Wukong yang saat itu jauh lebih kuat beratus-ratus kali lipat. Mereka berdua lalu mengeluarkan senjata pusaka masing-masing untuk bertarung. Erlang mencoba bersembunyi namun mata sakti Wukong berhasil menemukannya. Erlang pun kabur, tapi tentu saja Wukong tak tinggal diam dan lalu mengejarnya. Dewa Putih lalu menghadap Kaisar dan meminta maaf karena dia telah gagal mendidik Wukong. Namun Kaisar tidak marah kepada Wukong. Dia membiarkan Wukong pergi karena ini semua adalah takdir yang harus Wukong lalui. Sesamanya di Gunung Haguo, ternyata semua kera dan bahkan siluman rubah sudah tiada. Melihat semua rakyatnya telah meninggoy, Wukong jadi tak karuan. Wukong kemudian menguburkan semua rakyat keranya. Di saat itu tiba-tiba siluman kerbau datang dan memberitahu kalau yang telah membantai rakyatnya adalah pasukan dari Istana Langit. Mendengar hal itu, Wukong menjadi murka. Wukong langsung melesat menuju Istana Langit untuk balas dendam. Tanpa banyak bacot, Wukong langsung bertarung dengan 4 penjaga gerbang langit. Dengan sekali sebet, Wukong mengalahkan mereka. Wukong lalu memukul gerbang Istana Langit dan menghancurkannya dari bawah. Siluman kerbau kemudian sadar kalau gerbang telah dijebol. Ribuan pasukan langit lalu muncul untuk menghadapi Wukong. Wukong lalu mengeluarkan jurus 1000 bayangan dari bulunya. Dengan amarahnya yang luar biasa, Wukong lalu memporak-porandakan Istana Langit. Sementara itu di bawah, siluman kerbau mulai terbang menuju Istana Langit dengan membawa senjata barunya. Di dalam Istana Langit, Kaisar berubah menjadi naga untuk menghadapi Wukong. Sementara itu, siluman kerbau dan Erlang bekerja sama untuk memberontak. Wukong lalu bertanya kenapa Kaisar tega menghabisi rakyatnya. Kaisar Gio pun mengelak tuduhan Wukong. Dia bilang tidak melakukan hal keji seperti itu. Siluman kerbau lalu melihat Dewa Putih hendak menghentikan Wukong. Siluman kerbau langsung bereaksi untuk menghentikannya dan menghabisinya. Wukong yang melihat hal itu pun terkejut. Secara tak sengaja, Wukong melihat asap api hitam menyelimuti leher Dewa Putih, sama seperti yang dialami siluman rubah putih. Seketika, Wukong pun tersadar. Pelaku yang membantai rakyatnya adalah siluman kerbau itu sendiri. Merasa dipermainkan, Wukong mengamuk dan mencari siluman kerbau. Sementara itu, siluman kerbau tengah bertarung melawan Kaisar Langit dengan kapak saktinya. Dia menebas Kaisar Langit bertubi-tubi sampai Kaisar tak berdaya. Di saat Erlang akan menghabisi Kaisar, Wukong maju menyerang Erlang dan membuatnya terlempar. Di dalam istana, Erlang tak sengaja melihat siluman kerbau berjalan menuju singgasana kerajaan langit yang selama ini siluman kerbau janjikan kepada Erlang. Siluman kerbau kemudian menghabisi Erlang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Wukong kemudian muncul dari bawah dan dengan kekuatan penuh dia menyerang siluman kerbau. Wukong lalu merubah wujudnya menjadi Raja Kera dengan pakaian tempurnya. Dia lalu menghajar siluman kerbau nggak pakai permisi-permisi, sehingga membuat siluman kerbau kewalahan.
Karena merasa tersudut, siluman kerbau kemudian mengeluarkan wujud aslinya berupa monster kerbau raksasa. Melihat hal itu, Wukong pun ikut-ikutan berubah wujud menjadi gorila raksasa. Kedua monster itu kembali bertarung dengan sengit. Wukong lalu memotong tanduk kerbau dan melempar siluman kerbau kembali ke bumi. Setelah siluman kerbau dikalahkan, Wukong lalu mendekati kaisar yang kini sudah siuman. Wukong meminta maaf karena telah menghancurkan istana langit. Kemudian butuh waktu ratusan tahun untuk memperbaikinya kembali. Langit kemudian berubah warna dan muncul Buddha raksasa menghampiri Wukong. Buddha akan menghukum Wukong atas kelakuannya menghancurkan istana langit. Wukong sudah pasrah dan tidak berniat lari. Dia mengakui semua kesalahannya, yaitu memporak-porandakan istana langit. Rencananya, Buddha akan mengurung Wukong di bawah gunung 5 jari. Hingga suatu saat nanti, ada seseorang yang membebaskan Wukong. Wukong akan ditugaskan menemani orang itu menjalani misi agung yang berbahaya. Sun Wukong,你想去哪里？非你所能，我今把你压在好。 Beberapa tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Feng bersama anaknya datang menemui seekor kerbau yang tanduknya putus sebelah. Feng bilang kepada anaknya jika itu adalah bapaknya. Si anak kerbau bilang gak mau punya bapak seekor kerbau. Dan ibunya bilang, tenang dek, film udah tamat kok. 无论你变成什么样子，我和孩子都会陪在你身边。 Pelajaran yang kita ambil dari cerita ini adalah jangan mau punya suami kerbau. Oke Wan, seperti biasa, kalau kalian pengen request film untuk diulas, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, Mbak Pipit dadah-dadah. Maman mau pamit dan sampai jumpa. Wan.